Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfares Palepi Tanjung. Di sini saya dari kelompok RC21 akan menjelaskan tugas besar strategi algoritma menghitung perbandingan gas cost di smart contract Ethereum dengan metode sorting. Yang pertama dasar teorinya yaitu pertama solidity. Solidity sendiri adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menulis smart contract pada blockchain Ethereum. Solidity bersifat statis dan mendukung paradigma pemrograman berorientasi objek, atau yang bisa disebut OOP. Lalu salah satu aspek penting dalam pengembangan di Solidity adalah efisiensi penggunaan gas, yaitu biaya eksekusi untuk setiap operasi yang digunakan di blockchain. Oleh karena itu, analisis algoritma bertujuan meminimalkan penggunaan gas menjadi krusial. Lalu untuk algoritmanya sendiri, algoritma sorting saya akan memakai 3 algoritma. Ada bubble sort, merge sort, dan juga brute force. Langsung saja ya. Yang ketiga, dasar teorinya yaitu efisiensi penggunaan gas di Solidity. Efisiensi gas dalam algoritma sorting di Solidity bergantung pada jumlah operasi yang dilakukan, seperti perbandingan elemen, pertukaran posisi, dan alokasi memori tambahan. Karena setiap instruksi dalam Solidity memiliki biaya gas tertentu. Algoritma dengan kompleksitas waktu dan ruang lebih rendah biasanya menghasilkan biaya gas yang lebih rendah pula. Oleh karena itu, analisis efisiensi gas sangat penting untuk menentukan algoritma terbaik yang dapat digunakan dalam implementasi berbasis blockchain. Bab 2 implementasi. Kodenya bisa dilihat di sini. Ada brute force, bubble sort, dan juga merge sort. Lanjut. Lalu untuk pengujiannya, saya akan menguji langsung di sini. Yang pertama yaitu kita akan menguji pada brute force. Bagaimana caranya? Pertama kita deploy kontrak brute force ini. Kita deploy. Hapus dulu. Kita deploy. Sudah kita deploy, kita ada data yang teracak yaitu ada 5. Data 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan kita ingin data 1, kita lihat di sini isinya 20. Besar ya. Data 1 isinya 20, 30, 10. Jika kita sorting 1, lalu kita lihat lagi datanya, terurut 10, 20, 30. Dan untuk gasnya sendiri ada di sini. Option 1 berarti transaction cost-nya adalah 43,50 sekian. Dan ini ada pada halaman ini, brute force. Gas untuk data 1 segini. Gas untuk kita lihat data 2 dulu masih teracak seperti ini. Kita masukkan data 2. Lalu jika sudah masuk, gasnya ada transaction cost-nya segini, 72.294 gas. Kita cek lagi data 2, sudah tersorting ya, dan seterusnya. Untuk algoritmanya sendiri sederhana ya, seperti ini. Menggunakan 2 loop untuk membandingkan setiap elemen. Oh iya, fungsinya ini, ini saya menggunakan storage ya, bukan memori. Karena biar menyimpannya lebih persisten. Ya, cuma brute force sederhana, mungkin bisa dilanjut aja. Selanjutnya itu ada bubble sort. Datanya itu sama seperti sebelumnya. Oh iya, di sini di Solidity saya menggunakan yang pertama Pragma Solidity versi 8.0 ke atas, ada tandanya di sini. Yaitu hanya bisa digunakan oleh compiler versi 8 ke atas di sini. Solidity compilernya. Untuk fungsinya sama, kalau yang ini bubble sort, jadi untuk setiap datanya 1 sampai ke n, lalu jika data sort J-nya besar dari data sort J plus 1, maka datanya di swap, ditukar, dibalikin, dan disimpan di temporary. Bubble sort sekarang, brute force dihapus, lalu kontrak
bubble sort di deploy. Jika sudah ini, kita bisa lihat data satunya masih belum terurut dan data lainnya. Kita masukkan 1 untuk mengurutkannya. Kita cek di sini. Inputnya di 1, jadi hasil datanya 10, 20, 30. Nih, kita lihat lagi, sudah terganti. Dan untuk gasnya sendiri adalah 48, lebih tinggi berarti dari brute force. Apakah iya? Kok lupa. Bubble sort lebih tinggi, oh iya, lebih tinggi dari brute force bubble sort konsumsi gasnya. Lanjut, untuk transaksi pertama sudah benar, berarti yang kedua lagi. Kita urutkan yang ini. Jika sudah, kita cek lagi gasnya berapa. Yang kedua, transaction cost-nya 87.000 gas. 87.000, ya lebih tinggi dari brute force konsumsi gasnya. Dan kita lihat lagi datanya apakah sudah terurut. Sudah dong. Dan seterusnya begitu. Kalau boleh diuji lagi, gak apa-apa. 3. Ini. Datanya sudah terurut. Kita bisa cek lagi di data 3. Sudah berubah. Tentu saja gas konsumsinya lebih tinggi, yaitu 21.000. 215.000. 215.000. Sementara brute force lebih rendah. Oke. Untuk analisisnya nanti saja. Dan seterusnya. Lalu yang terakhir ada algoritma merge sort. Nih. Yang sebelumnya kita hapus saja deploy-nya. Kita deploy ulang. Kita masukin inputannya 1. Oh, belum dijelasin algoritmanya. Merge sort, bentar. Jadi merge sort ini membagi menjadi 2 bagian, yaitu di sini untuk setiap uin i sama 0, i-nya kurang dari mid. Jadi dari tengah dibagi 2. Ada left sama right-nya ini. Left berarti bagian dari tengah ke kiri, yang right berarti dari tengah ke kanan. Jadi kalau sudah dibagi 2 tadi, tinggal digabungin saja. While i left length-nya dan j, ya kayak gitu. Saya tidak terlalu bisa menjelaskannya, mungkin langsung ke implementasinya saja. Untuk algoritma merge sort ini, berarti yang 1 sudah di itu, gas consumption-nya yaitu sekitar 44 gas. Cek 39 harusnya ya. Oh ini, salah ini. 39.060 ini gasnya, sesuai dengan di sini. Lalu jika hasilnya untuk hasil sendiri nih, sudah terurut 10, 20, 30 pada data, yaitu data 1, 10, 20, 30. Untuk data 2 kita coba lagi. Consumption gasnya 59.000. Ini sudah sesuai. Dan ini hasil outputnya 2, 30, 34, 45, 88, 99. Sudah terurut ya. Untuk yang ketiganya juga kita coba. Gas ini, transaction cost-nya 107.000. Sesuai ya. Dan seterusnya. Berikutnya adalah pengujian keduanya untuk melihat harga aktualnya dalam dolar. Berapa sih untuk melakukan transaksinya? Jadi alat yang dibutuhkan di sini adalah Ganas. Ganas ini adalah sebuah private blockchain untuk mengujinya menggunakan uang dari private. Di sini saya mempunyai saldo sekitar 50.000 Ethereum. Dan akunnya ini sekitar kalau didolarkan 176.000 dolar ya. Banyak.
Ini untuk pengujian sebelumnya. Kita langsung saja di sini remix. Yang pertama di deploy-nya di atas. Dari Changchun kita ganti ke injected provider MetaMask. Sudah terkonek ini ya, saldonya 50 dolar ya. 50 Ethereum bukan dolar. Untuk pertama kita tes dulu yang dari atas lah, brute force. Sebelumnya kita buka dulu tabel di sini brute force, yaitu untuk harga data 1 sampai ini kita urutkan adalah segini. Kita tes lagi di sini. Brute force deploy gas estimation and correct. Gagal kah ini? Untuk deploy-nya sekitar 200 dolar ya, banyak. Berhasil. Transaction file. Wow. Berarti di compilernya diganti aja ke yang versi 8 pas. Yang ini. Biasanya ganti compiler bisa. Tes lagi, deploy ulang. Nah ini, biaya jaringannya lebih murah. 176.507. Konfirmasi. Ini sudah berhasil ya di deploy ke blockchain di blok 234, indeks sekian. Ini datanya begini. Lalu kita coba untuk lihat datanya masih sama ya, belum terurut nih teman-teman. Nih, belum terurut. Masih acak. Berarti untuk yang data 1 kita urutkan, masukin saja angka 1 di algoritma brute force sebelumnya yang udah dijelaskan. Di sini konsumsi gasnya 3,06 dolar. 3,06. Sesuai beda 1 karena kenapa bisa beda? Karena ini mengikut dari harga Ethereum langsungnya. Jadi misal harga Ethereum sekarang ada ETH USD ada 3.462 dolar. Jadi harganya ini naik turun. Jadi untuk double ini bisa berbeda-beda terus. Oke, lanjut. Gas 1 tadi segitu berarti sudah kita lakukan. Kita lihat lagi. Call to data 1. Apa ini? Udahlah ya, langsung aja call data 2. Pending. Kenapa lagi nih? Nggak tahu kenapa kali ini tiba-tiba lagi pending, jaringannya mungkin macet karena banyak yang transaksi. Ditunggu aja. Statusnya masih pending ya, konfirmasi kan. Ya, ganache. Ngelek. Videonya ngelek, di pause bentar ya. Ngelek. Di sini MetaMask-nya mengalami kesalahan. Lagi down kayaknya nih. Padahal tadi aman nih. Pantesan ngelek tadi nih. Udah close dulu. Kita batalin dulu injected providernya. Kecangcung dulu. Ya udah, refresh dulu. Iya kan? Iya. Project 3. Mungkin lanjut aja ya ke bubble sort. Tadi lagi rusak gitu injected providernya dari MetaMask. Kita coba lagi untuk melihat harganya dari MetaMask. Pertama kita konekin, masukin kata sandi. Berhasil. Oke, berhasil. Saldo sudah ada 50 Ethereum.
Sudah kita deploy bubble sort. Nggak bisa. Harga deploynya segini $171. Kalau dirupiahin mungkin 3 juta ke atas lah ya. 3 juta. Konfirmasi. Ini dia, tarik ke atas. Oke. Ini tadi harganya mahal. Mahal. Kalau sudah kita coba masukin data satu, kita sorting. Nih, harganya $3,40 mahal. $3,40. Nih, 3,40 tadi bubble sort. Ternyata bubble sort lebih mahal dari brute force biaya eksekusinya. Nih, gasnya lebih tinggi. Untuk data 1 berarti sudah terurut, data 2 segini belum terurut. Data 2 berapa harganya? Nih, $6,65. Mahal. 6,65 di sini. Lebih tinggi dari brute force lah pokoknya. Nih, kita lihat lagi, sudah turun seperti ini. Mungkin langsung ke 5 aja berapa? Berapa ngabisin uangnya di sini? Klik. Wah, nge-lag. Ini $131 untuk melakukan sorting data yang banyak di 5 ini. Data 5 sekitar 30-an atau 48 data. 48 data di sorting. Hasilnya $131, harganya mahal. 131 di sini ya, 132. Naik turun harganya berdasarkan solidity harga langsungnya, jadi naik turun. Dan pada intinya memang di bubble sort entah kenapa lebih tinggi dari brute force dan merge sort. Berdasarkan hasil langsung dari lapangan seperti ini. Ini kita lihat data 5 nih udah turun. Mungkin yang belum diuji data terakhir yaitu ini. Merge sort. Pertama kita deploy ini merge sort kontraknya. Harga deploy merge sort 192. Oh iya, untuk screenshot ini sudah saya masukkan ke dalam laporan, bisa dicek langsung. Sudah berhasil. Nih, misalnya 1 kita deploy. Yang bukan kita deploy, kita murkan yang data 1 ini. 2030, harganya cuma 2,75. Yang merge 2,75. Nih, 2,75. Murah, lebih murah dari yang lain. Berhasil seperti ini. Mungkin langsung aja ke data 5-nya ya, biar tidak habisin waktu. Nih, cuma $27. 27. Murah. Di sini nih 27. Murah. Jadi mungkin itu saja, saya tidak mainkan yang lainnya karena menghabiskan banyak waktu. Mungkin sekian, lalu langsung saja kita ke analisis dan hasil. Nih. Dalam jaringan Ethereum, gas adalah unit untuk mengukur biaya komputasi, sedangkan Ether ETH-nya sendiri adalah mata uang yang digunakan untuk membayar gas. Hubungan antara gas dan Ether ditentukan oleh gas price, yaitu harga gas, yang biasanya dinyatakan dalam satuan GWEI. Berikut adalah cara menghitung biaya gas dalam ETH. Rumus konversi gas ke ETH yaitu gas yang digunakan dikali gas price GWEI kali 10 pangkat 9. Kenapa 10 pangkat 9? Karena GWEI itu adalah pecahannya dari ETH. Keterangan gas yang digunakan, ya biasanya normalnya 21.000 gas. Nah ini, berdasarkan pengujian yang dilakukan pada algoritma bubble sort, merge sort, dan brute force sorting dalam konteks pengurangan biaya gas pada jaringan Ethereum, diperoleh hasil sebagai berikut. Efisiensi gas. Algoritma bubble sort membutuhkan
paling banyak gas dibandingkan algoritma lainnya, terutama untuk dataset besar. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas waktunya yang O n kuadrat, yang menghasilkan lebih banyak iterasi dan operasi pertukaran swapping. Padahal menurut saya awalnya itu brute force ternyata bubble sort yang paling mahal biayanya. Yang kedua, algoritma merge sort menunjukkan efisiensi gas yang lebih baik dibandingkan bubble sort dan brute force sorting, meskipun membutuhkan alokasi memori tambahan. Untuk brute force sorting, meskipun secara teori memiliki kompleksitas waktu yang buruk, O n faktorial ternyata masih lebih hemat dibandingkan bubble sort untuk dataset kecil hingga menengah. Biaya dalam dolar. Biaya gas dalam dolar mengikuti pola yang sama dengan data gas. Bubble sort adalah yang paling mahal, sedangkan merge sort yang paling ekonomis. Ada di sini nih, biaya dalam dolar, seperti yang tadi diterangkan. Lalu kesimpulan umumnya yaitu merge sort tetap menjadi algoritma paling efisien dalam penggunaan gas pada berbagai ukuran data dengan keseimbangan antara efisiensi gas dan performa. Sementara bubble sort sangat tidak efisien, tidak direkomendasikan untuk penggunaan dalam konteks blockchain, terutama pada dataset besar. Untuk brute force sorting, meskipun lebih hemat gas dibanding bubble sort pada beberapa skenario, tetap tidak ideal untuk dataset besar karena meningkatkan jumlah iterasi. Untuk rekomendasi, merge sort adalah yang paling terbaik dalam penggunaan data dalam Solidity, karena efisiensi gas dan kompleksitas yang lebih rendah dibandingkan algoritma lainnya. Referensinya ada Remix Ethereum, yaitu ini sebagai IDE-nya, dokumentasi Solidity, Web3.js, dan Ganas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.